Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Baru hari ini hari Senin ya. Setiap kita bersyukur ada sebagaimana ada. Biarlah lewat pelayanan ini hadir, membuat setiap kita hidup dalam Tuhan dan selalu bergantung kepada pertolongan rahmat Tuhan Yesus. Pujian ini pasti menguatkan Bapak Ibu sekalian. Silakan di-share. Ku tidak takut, sebab Yesus beserta kita. Jangan kau bimbang, ada Tuhan sertamu. Yesus meneguhkanmu, bahkan menolongmu. Yesus batu karang kita, Yesus Tuhan, Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu shalom, kemenangan, pengampunan, kesembuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kemenangan, keselamatan, kesembuhan, kedamaian. Silahkan diposting ulang, di tap-tap layar, di-share. Dan kalau saudara terberkati, tolong di like, subscribe ya di channel-channel YouTube Medsos Pastor Randy Simon TV yang asli. Hati-hati, yang palsu ada oknum-oknum yang minta-minta uang. Hati-hati, karena pastor melayani tidak minta-minta uang, tidak minta bayaran, semua karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian.
Jangan takut, Yesus besertamu. Jangan kau bimbang, Yesus Tuhan. Yesus meneguhkanmu, bahkan menolongmu. Yesus batu karangmu, Yesus Tuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kemenangan setiap hari. Yesus pegang, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberimu keselamatan, kesembuhan, kedamaian. Yesus memegangku, oh, dengan tangan kanannya. Yesus memberimu, so bless you, kesembuhan. Oh, Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kesembuhan. Yesus memberimu kesembuhan. Senang sekali ya, Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Terima kasih disapa dari Sumba, dari kota-kota, dari mana saja, saudara-saudara. Silahkan di-share link tautan ini, diposting ulang di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Glory, glory, glory to God. Saya mau tap-tap layar dulu ya, biar sama-sama ikut meramaikan. Ada dari Lubuk mana? Lubuk Pakam tadi itu menyapa. Makasih. Terus dibagikan, terus meramaikan, terus mengajak jiwa-jiwa merasakan kasih Yesus lewat live streaming ini. Jangan takut, Yesus besertamu.
Ada yang dari Jayapura, Malaysia, Shalom. Jangan kau bimbang. Thank you so much. Ada Yesus Tuhan. Sarolangun, puji Tuhan. Yesus meneguhkanku. Manado diberkati, amin. Bahkan menolongmu. Ada dari Belanda dan Palembang, makasih. Bovendigul, Yesus memberi kita kekuatan. Dia batu karang. Tuhan Yesus berkuasa. Makasih, bless you. Yesus memegangku. Dumai diberkati, Malinau diberkati, Depok diberkati, Flores diberkati, puji syukur. Yesus selalu memberkati. Yesus memberimu kesembuhan. Kesembuhan Bengkulu, Tondano, Medan diberkati, amin. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Bandung, Nabira, Australia diberkati, Bekasi diberkati. Yesus memberi kita semua kesembuhan, keselamatan, kedamaian. Tanah Karo diberkati, Jaktim diberkati, Sidikalang diberkati, Lampung diberkati, puji Tuhan. Kota-kota diberkati, bangsa-bangsa diberkati. Jakarta hadir, puji Tuhan. Banteng juga diberkati. Tasikmalaya, apa itu tadi, Kutai Timur, Yakubimo, Taput, wah, Surabaya diberkati. Kota-kota ini berkat Tuhan bisa terus mengalir pelayanan kasih kepada setiap jiwa-jiwa. Jangan takut. Ada Yesus besertamu. Jangan kau bimbang. Ada Yesus Tuhanmu. Puji syukur. Yesus meneguhkanmu. Bahkan menolongmu. Yesus batu karangmu. Yesus Tuhan. Yesus memegangmu, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberimu keselamatan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya.
Yesus memberimu keselamatan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu keselamatan. Yesus memegangmu dengan tangan kasih-Nya. Yesus memberimu keselamatan kekal. Keselamatan. Yesus memberimu keselamatan. Dor. Puji syukur Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali di hari yang baru ini bisa kembali menyapa serta mengajak saudara memuji Tuhan dan melayani jiwa-jiwa yang berharga ini. Jujur saja secara fisik Pastor saat ini lagi tidak terlalu fit dikarenakan kemarin tubi-tubi ya full dan tidurnya malam. Kemarin juga hadir di acaranya serah terima jabatan ucapan syukurnya ya Precious Kaltim dan juga kawan saya pindah tugas di promosi Tuhan jadi Precious di Lampung Precious ya, pimpinan-pimpinan gereja KBP, dan mereka minta pastor hadir untuk berkenalan dan juga mereka minta pastor untuk bicara sebetulnya karena sudah malam, jadi pastor SMP aja habis makan pulang sudah makan pulang sehingga istirahatnya betul-betul lagi tidak maksimal ini. Pun demikian tetap doa pagi, melayani dan juga mengajak saudara untuk memuji Tuhan tetap saya jalankan karena ini adalah kebutuhan rohani kita semuanya. Saya syukur sama Tuhan Yesus ya karena kemarin kebaktian pasti di tempat saudara juga luar biasa, di tempat di mana pastor dikasih Tuhan kesempatan melayani juga luar biasa, yang hadir ramai sekali, ruangan tidak muat sampai depan. Bahkan kemarin yang pastor pesan bulan lalu 10 set kursi dan 40 kursi dan 10 set meja itu sudah datang dari kontainer dikirim dari luar Balikpapan, penuh juga. Saya juga izin bacakan, ini ada dapat surat ya dari ini, suratnya dari ini. Singkat saja, ini suratnya saya baru terima, datang dari yang terkasih Rantelembak KIA.
Ini dikirim dari 7921 South Marion Cheer Centennial So 8022 Los 904 Colorado USA gitu. USA ya, dari Colorado jauhnya. Intinya di sini ucap terima kasih ya, kartu ucapan, dan juga di sini ada surat kesembuhan, surat kesaksian, surat penguatan. Intinya di sini diterima kasih banget karena yang terkasih ini Rantai Lembah Kaya sudah terberkati lewat live streaming ini. Iya toh, Pastor belum sempat ke Denver, Colorado. Dikirim 6 Desember 2024 baru saya terima. Beberapa hari ini saya bisa tunjukkan, bacakan, ya share. Dan lewat live stream ini mereka di Denver, Colorado terberkati. Dan ada kerinduan mau berusaha datang ke Indonesia untuk bisa hadir di Balikpapan bersama-sama secara langsung memuji Tuhan secara onsite. Saya menyapa Rantai Lembah Kaya. Puji Tuhan, terima kasih ya buat surat yang saya terima serta kartu ucapannya dari kesaksian sampai ke Denver, Colorado. Kemarin juga kami dapat kesaksian ada datang dari Los Angeles. Bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata di tempat di mana kami melayani, di Geraha IHS Balikpapan. Kesaksiannya bikin kita ini semua terharu dan merinding. Bahkan dia bersaksi juga waktu kejadian di Los Angeles terbakar itu sebetulnya berdekatan dengan rumahnya. Karena kekuatan doa, menurut kesaksiannya, dia berdoa sama Tuhan dan itu tiba-tiba ada angin datang dan meniup angin sehingga api menjauh dari kediaman dan di mana mereka rumah tinggal saat itu di Los Angeles dan sebagainya. Banyak hal juga. Kemarin ada kunjungan dari Bapak Ibu yang terkasih, tamu-tamu terkasih ini dari Carlton, Palangkaraya, ya, mereka ada sekitar lebih 30 orang dan mereka dalam komunitas kumpulan usia indah gitu kira-kira. Dan mereka senang sekali, bahkan di antara mereka berkata, kami akan bawa lebih banyak lagi orang-orang dari ibu-ibu, bapak-bapak usia indah dari Katolik. Ada yang mau datang bulan depan dengan lebih banyak 50 orang. Mereka melihat ada Tuhan Yesus di dalam pelayanan ini dan sebagainya. Saya juga ketemu kemarin ada satu keluarga dari Dallas, Texas. Yalah, kalau sebutnya salah, itulah luar negeri lah pokoknya. Seorang keluarga yang awalnya skeptis dengan pelayanan ini, lalu akhirnya dia ikutin, dia coba pantau, ternyata dia menemukan sesuatu yang memberkati dia. Tentu itu zaman Roh Kudus. Sehingga dari Dallas, Texas, betul ya, datang ke Indonesia, ke Balikpapan, dan kemarin ketemu dia cerita apa adanya, awalnya skeptis, tapi setelah memantau
akhirnya dia menemukan bahwa ini pelayanan jadi berkat, ini dari Tuhan Yesus. Menurut kesaksian pribadi, karena dia katakan hari ini kan banyak bermunculan seperti ini, pelayanan doa-doa kesembuhan, tapi komersil, palsu, atau apakah istilah itu ya, silakan orang menilai ya, tapi saya katakan bahwa setiap pohon itu akan menghasilkan buahnya di waktu yang tepat. Ada buah yang manis, ada buah yang busuk. Nah, buah yang manis tentu semua orang akan datang dan akan menikmati. Saya selalu berdoa sama Tuhan, hari ini sampaikan juga bahwa saya rindu kalau ini plan disebut gereja, saya mau jadi gereja yang memberi orang makan. Gereja yang memberi, gereja yang mengasihi. Ya, sekalipun ada yang menentang saya di satu komentar berkata, nggak benar. Yang benar gereja itu harus ditopang oleh jemaat keuangannya. Ya, saya tidak menyangka, saya pun tidak mau berdebat, tetapi itu kan masing-masing kita punya sacrifice, pengorbanan, passion. Tapi yang saya baca firman Tuhan itu doa dari orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi, itu doanya dapat mengubah keadaan. Nah, ini yang saya mau share kepada saudara-saudara sekalian. Ya, meskipun tidak terlalu panjang, saya harap bisa masuk di hati kita semuanya. Di time for Bible, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perihal hal itu terambil dari kitab suci 1 Petrus pasal yang keempat, ya, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Jadi satu perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Bebas, Terjemahan Baru ini, TB, Hidup Orang Kristen. Seperti apakah itu? Saya bacakan bagi Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Ada tertulis ya dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Panik nggak? Panik nggak orang-orang? Panik nggak lo? Panik nggak kita? Kalau waktu itu sudah semakin tipis. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa menjadi tenang saat waktunya sudah dekat? Anggap saja, coba dibayangkan menit, detik-detik seseorang akan meninggal tanpa pengampunan atau tanpa jaminan keselamatan. Itu mau paniknya kayak mana, nggak kebayang dah. Jadi kalau waktu sudah dekat itu, kalau kita tidak punya kedamaian dalam hati, itu mengerikan. Nggak bisa tenang. Pasti super panik. Dan tidak mungkin bisa kuasai diri. Tapi di sini Tuhan kasih satu pencerahan dan saya temukan. Karena itu kuasalah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow, saya menambah sesuatu yang baru.
dalam pemahaman saya bahwa doa ini, doa apa ntar kita akan baca selanjutnya, ini dapat mengubah situasi. Doa seperti apa? Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya harus sampaikan kembali bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik itu selalu memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar dan lebih baik. Bapa yang baik itu menutupi kesalahan supaya anak-anaknya bisa ada namanya waktu, kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi sempurna. Bapa yang tidak baik itu adalah iblis, yang suka sekali mencongkel-congkel, menjelek-jelekkan, memfitnahkan, atau membongkar-bongkar namanya aib orang lain. Puji syukur Tuhan di surga, Bapa kita, Bapa yang baik. Apa jadinya kalau Tuhan Bapa di surga itu membongkar kelemahan setiap anak-anaknya? Apa enggak pada buyar itu? Karena tidak seorang pun di dunia ini yang betul-betul sempurna. Ya, semakin hari semakin baik, semakin disempurnakan. Tapi betul-betul sempurna rasanya belum ada, dan tidak pernah akan ada manusia di dunia sempurna. Tapi day by day Tuhan kasih kesempatan kita untuk apa? Untuk belajar. Nah, dengan kita hidup di dalam doa, doa yang bagaimana? Doa dari seseorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih bagi sesama. Itu adalah doa-doa mereka yang bisa mengubah keadaan. Atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, doa yang powerful. Setiap manusia bisa berkata-kata, setiap agama bisa berdoa. Tapi mengapa ada orang-orang yang berdoa, doanya powerful? Di sini saya temukan bahwa doa dari seseorang, ya dalam konteks ini adalah orang percaya pastinya, karena saya membahas Alkitab, kitabnya orang Kristen, ya. Jadi jelas ya, doa dari seseorang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, nggak boleh benci. Ya, kalau saudara doa tapi masih benci sesama, doamu itu hanya sampai di pelapon, istilah kata, turun lagi, nggak tembus sampai ke sorga. Karena ada penghalang dosa, yaitu kebencian kepada sesama. Tapi di sini doa yang bisa mengubah keadaan, yang mendatangkan damai sejahtera, yaitu doa dari seorang atau pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Doa-doa mereka itu manjur. Dan doa-doa seperti itu, kata firman Tuhan,
ada kasih. Wow, doa bukan menghakimi. Ya, doamu itu harus disertai kasih. Doamu harus berlandaskan kasih, bukan penghakiman. Ya, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa, bukan hanya satu dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Makanya Tuhan adalah kasih, menutupi dosa umat manusia. Keren kan? Saya rindu anugerah hidup yang Tuhan kasih dalam saya melayani pekerjaan Tuhan setiap hari Minggu. Orang mau bilang ini bukan gereja, ya memang saya pun tidak penggembalaan. Orang mau bilang ini gereja, terserahlah. Tapi kalau dibilang ini gereja, saya rindu ini gereja yang memberi makan kepada orang lain. Gereja yang menjawab kebutuhan bukan hanya rohani, tapi jasmani. Karena saya percaya Tuhan hadirkan gereja sebagai batu karang di dunia ini untuk menjadi mercusuar, menjadi pelita, menjadi terang, menjadi rumah roti, menjadi rumah keselamatan, rumah kesembuhan. Mari luruskan kembali motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah benar. Penyembah benar adalah mereka yang doanya berkualitas, dari seorang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Dan orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan itu mereka tidak pelit. Mereka suka membantu dan suka memberi tumpangan seorang akan yang lain. Tidak suka komplain, apalagi bersungut-sungut. Ayat 9, 10 sampai 11 saya bacakan dari 1 Petrus pasal 4. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Kalau saudara orang Kristen harus suka membantu. Orang Kristen itu ya suka membantu. Orang Kristen itu ya nggak boleh pelit. Orang Kristen itu tidak boleh suka mendendam. Orang Kristen itu tidak boleh suka berkeluh kesah, tidak boleh bersungut-sungut. Kadang-kadang saya melihat ada orang ya bantu orang tapi sungut-sungut. Kadang-kadang saya lihat ada orang melayani tapi berkeluh kesah. Orang Kristen harus terus diubahkan ya, menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Jadi kalau melayani harus apa? Sungguh-sungguh. Tuhan kasih karunia sesuai dengan talenta, kemampuan, dan karakter masing-masing. Jadi bukan kita pilih-pilih. Hidungku begini ya, udah paling pas ini di mukaku. Alisku begini ya, udah paling pas di mukaku. Itu kita bersyukur. Belum tentu hidungku begini, ada orang bilang, ih Pastor Andy mukanya ceria, amin. Lalu hidung ini pindah di hidungmu yang mungkin selama ini engkau tidak ceria, lantas pindah hidung ke hidungmu itu ceria? Enggak. Hidungku ini di mukaku udah pas. Mengerti juga hal ini. Hidungmu itu di mukamu udah pas. Ya, nggak usah
komplain, nggak usah bersungut-sungut. Yang penting hidungmu itu lubangnya 2. Dan yang pasti, dan yang paling utama, lubang 2 itu hadapnya ke bawah semuanya. Coba kalau hidungmu lubangnya 3, 4, atau mancung ke depan, tapi hadap ke atas. Gimana kira-kira? Pas tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun sampai ke hidung, masuk deh ke dalam. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mari sama-sama kita melayani Tuhan dengan kasih. Layani Tuhan saja, nggak usah pilih-pilih. Nanti Tuhan tambahkan karunia. Ada yang bilang gini, enak ya, para nabi dikasih kuasa, Pastor Andy dikasih karunia, doa, kesembuhan, dan lain-lain. Jangan menilai, lebih baik apa yang ada padamu, lakukan dengan kasih, doa dengan sungguh-sungguh, hidup mengasihi, dan juga setia. Nanti engkau juga akan dipertajam karunia-karuniamu, talentamu sesuai dengan karaktermu gitu. Tapi yang namanya pelayanan itu satu yang utama. Harus yang menonjol adalah KASIH, kasih. Bukan yang lain. Bukan gelar akademis, bukan kekayaan, bukan juga nama besar, bukan. Pelayanan itu, ya, saya sharing ini sebentar jika tidak ada halangan. Jam 7 pastor juga dapat kesempatan untuk berfellowship dengan satu komunitas hamba Tuhan di sarapan pagi setelah ini. Ya, doakannya Pastor Randy supaya bisa membagi waktu dan terus Tuhan kasih kekuatan untuk fit. Ya, mari kita melayani Tuhan dengan kasih. Mungkin kita tidak punya multi talent seperti orang lain, tapi kita harus punya kasih. Doa dengan kasih, melayani dengan kasih, berbuat dengan kasih. Dalam kasih ada kesungguhan, dalam kesungguhan akan tampak ketulusan. Ya, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dengan demikian, kehidupan orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan Yesus. Gelapkah hidupmu saat ini? Beban berat yang kau hadapi? Engkau bisa menjadi kuat dan tenang. Di dalam tenang ada kekuatan dan jalan keluar. Melalui apa? DOA. Doalah dengan kasih. Apabila engkau berdoa dan engkau mengingat ada orang lain yang masih engkau benci, yang belum bisa engkau lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan dulu, berdamai dulu dengan diri sendiri, dan akui di hadapan Tuhan, baru naikkan doa-doa dengan kasih. Itu doa yang tulus,
doa-doa seperti ini yang akan bisa mengubah situasi dalam hidup kita. Doa dari seorang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sesama itu akan bisa melawan kekuatan jahat. Baik itu santet, guna-guna, kiriman di dalam rumah tangga Anda. Ya, doa seperti ini yang sampaikan tadi bisa untuk menangkal kejahatan, karena doa dari seorang yang hidup mengasihi sungguh-sungguh itu bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman ini mencuci hati kami, membersihkan kami, mengkoreksi kami. Apabila di antara kami ada yang melakukan doa secara agamawi saja, doa tanpa hati, doa hanya rutinitas, doa dari hati yang membenci, kami terkoreksi hari ini dan kami mau berubah hari ini. Pertolongan Roh Kudus menjamah setiap hati kami, sehingga setiap pribadi yang dengarkan sabda renungan firman Tuhan menjadi terberkati, menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kasih, anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, anak Tuhan yang berbuah dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan dan setia melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit saat ini. Mari tumpangkan tanganmu di tubuh yang sakit. Setiap mereka yang tumpangkan tangan di tubuh yang sedang sakit, aliran kesembuhan mengalirlah, 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 mengalirlah di tubuhmu, di tubuh Anda yang terkasih. Dengan kekuatan Tuhan Yesus. In Jesus' name. Jadilah sembuh. Semua sakit penyakit berhenti dari tubuhmu, ditukar dengan kesembuhan. Segala kutuk keturunan dosa di hidupmu berhenti karena sudah ditebus, ditukar dengan darah Yesus yang membawa pengampunan bagi hidupmu. Setiap kebencian yang ada tertanam di dalam hatimu, yang bahkan sudah sampai berakar dan berbuah kejahatan, saya putuskan kuasanya. Saya cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus. Sebab jika kamu mengaku dosamu hari ini, engkau mendengarkan suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa-dosamu, Dia sucikan engkau dari segala pelanggaran, kejahatan. Saudara terkasih mesti ingat, upah dosa adalah maut, hukuman kekal di api neraka. Tapi karunia Tuhan datang bagi orang yang mau bertobat tinggalkan dosa. Mereka menerima hidup yang kekal, hidup yang diampuni, hidup sebagai orang benar, hidup sebagai pembawa kuasa doa yang ajaib. Dan saudara yang mengaminkan ini, engkau menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Dan saudara silakan bersaksi di komentar ataupun besok nanti Pastor akan
posting, bacakan kesaksian apa yang engkau terima. Bagaimana kuasa Tuhan menjamah engkau saat kita berdoa. Sebelumnya tadi, puji syukur, siapa yang terberkati saya? Saya puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau terberkati, tolong Pastor Andy dibagikan, diposting ulang, di TikTok bisa di tap layarnya. Puji syukur, puji Tuhan. Sebelum nanti kita akan dengar kesaksian dan doa untuk air dan minyak, pujian ini saya bawa kemarin dan saya terberkati. Saya rindu bawa pujian ini bagi saudara-saudara sekalian. Dan saya mau lihat di TikTok ini seramnya apa sih tap layarnya. Silakan Bapak Ibu sekalian di share, di subscribe dong channelnya. Makasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Diberkati yang mau skripsi, yang mau melamar kerja, yang mau kuliah, yang mau usaha, diberkati. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Terberkati, silakan di-share, di-posting ulang, silakan bersaksi, silakan pujilah Tuhan, hai jiwa setiap kita, karena bahwasanya itu selama-lamanya
Tuhan Yesus itu baik banget. Pelukan erat dari surga buat setiap pribadi. Amin. Rasakan kasihnya. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Yesus, peganglah kami. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Saya merasakan ada urapan Tuhan mengalir saat pujian ini, membuat saya rindu membawakan sekali lagi pujian ini. Dan saudara yang baru bergabung atau yang mendengarkan ini, hayati, resapi. Mungkin antara saudara ada yang butuh urapan. Pujian ini ada urapan Tuhan. Rasakan dan nikmatilah. Ada kuasa dalam pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, ya Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Diberkati anak Janet, puji Tuhan. Nadine, ya, Oma Deni, Oma Leon, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat
dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita buka tangan kita bersama-sama. Kita mau akui kebesaran Tuhan yang selalu nyata bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Hei, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Angkatlah air minum yang mau diberkati dan angkatlah minyak di tangan masing-masing yang mau diberkati. Puji dan syukur, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saya hanyalah hamba dari Tuhan Yesus yang hidup, dan di tangan kita hanyalah media, bukan sumber. Semua yang baik datang dari surga. Keajaiban kesembuhan dinyatakan. Diberkatilah air minum di tangan Bapak Ibu, diberkatilah minyak oles di tangan Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, ada sensasi yang berbeda. Saya rasakan saat saya ucapkan berkat dalam nama Yesus untuk air minum khususnya saya rasakan. Air minum di tangan Bapak Ibu dan minyak ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, puji Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, marilah kita minum airnya, dan nanti minyaknya bisa dipakai dioleskan bagi yang membutuhkan. Puji syukur. Saya itu minum air berkat kayak apa gitu. Begitu semangat banget. Bagaimana dengan saudara? Silakan di kolom komentarnya. Minum air berkat kayak apa itu rasanya? Silakan di kolom komentarnya. Pastor coba baca-baca sedapatnya. Seger banget, iya. Rasanya kayak gimana gitu.
Puji syukur. Iya, sama-sama. Terima kasih. Seger banget, iya. Puji Tuhan. Ada yang tadi bilang apa itu? Sama-sama, terberkati banget, iya. Segar kali, iyo, segar kali. Baik, tadi Pastor maunya singkat aja sharing, tapi karena Roh Kudus mampukan saya sehingga badan saya bisa dimampukan melayani Bapak Ibu seperti biasa. Habis ini Pastor izin karena mau langsung OTW sarapan bareng dengan rekan-rekan hamba Tuhan dari Sinode Gereja Sinode Gereja GSCA, ya, yang mana mereka kemarin timnya ada datang ke tempat di mana Pastor Grace Balikpapan, dan mereka juga ada ambil healing water, dan rindu sekali kalau bisa di radarnya mereka, radar itu singkatan rapat daerah mereka, diadakan di Samarinda. Pastor bisa hadir. Nah, seperti apa saya mau dengar nanti sebentar pagi ini sejumlah hamba-hamba Tuhan GSCA, saya nggak tahu se-Indonesia atau se-Kalimantan kah, nanti akan rencananya jika tidak ada halangan akan breakfast dengan Pastor Andy Simon sekaligus bincang sharing fellowship pelayanan. Kiranya saya Tuhan mampukan tetap fit, semangat, dan urapan itu boleh mengalir di antara hamba Tuhan sehingga memperlengkapi setiap hamba Tuhan pribadi untuk bisa mereka memenangkan setiap area-area pelayanan dimanapun mereka bertugas. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan akhiri live streaming hari ini dengan doa berkat. Puji syukur, puji Tuhan, angkatlah tangan Bapak Ibu yang terkasih. Dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah setiap kesehatan kita senantiasa. Amin. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah setiap keluarga dan rumah tangga. Diberkati setiap studi pendidikan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah keluar masukmu dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Diberkati setiap orang percaya dengan urapan yang baru dari surga. Pengurapan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, sehingga kita semua cakap dalam melakukan pekerjaan surgawi. Puji dan syukur, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempatnya maha tinggi. Apa yang kami terima hari ini semua adalah berkat surgawi untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Sungguh kami rasakan berkat ini mengalir atas hidup kami. Puji dan syukur kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuk di hari yang baru dengan ucapan Sola Fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sayang kita, mengasihi kita selalu, dan menyertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Yeay. Saat gelap
menyelimuti langkahku. Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya
rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.